Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Mama harap kalian semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya tetap semangat ya. Sambil sama-sama kita doakan semoga kondisi ini cepat berlalu. Oke anak-anak, kita kembali lagi di pembelajaran tematik B, subtema 4, bermain di tempat wisata. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami fungsi tanda baca dan menyebutkan ciri-ciri benda. Menentukan konsep pembagian dengan bilangan yang sama. Memahami aturan-aturan yang ada di tempat wisata. Membuat karya seni dari bahan alam dan biji-bijian. Mari anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kalian siapkan buku paket juga alat tulisnya ya. Baik anak-anak, kalian dapat membuka buku paket kalian di halaman 88, yaitu cara menggunakan tanda baca dan ejaan. Pada sebuah wacana, kita akan menemukan tanda baca seperti tanda koma, tanda titik, dan huruf kapital. Kalian bisa lihat contohnya yang ada di halaman 88. Tanda koma digunakan untuk merinci. Tanda koma digunakan untuk memisah kalimat setara. Kemudian tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Tanda titik digunakan untuk menulis nilai uang. Huruf kapital. Huruf kapital ini adalah huruf besar ya nak. Huruf besar dari A sampai Z. Huruf kapital biasanya digunakan pada saat mengawali kalimat. Jadi ketika menulis, awal kalimat ditandai dengan huruf kapital. Kemudian huruf kapital digunakan pada penulisan nama orang, nama tempat, hari, bulan, dan agama. Ketika kamu menuliskan nama orang, maka ditulis menggunakan huruf kapital. Begitu juga dengan nama tempat, hari, bulan, dan agama. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali. Kalian silahkan membuka buku kalian halaman 96, yaitu menyebutkan ciri-ciri benda. Ketika kalian akan mengidentifikasi sebuah benda atau menyebutkan ciri-cirinya, maka hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat penyebutan ciri-ciri benda adalah yang pertama, kalian dapat melihat bentuk bendanya terlebih dahulu. Apakah benda tersebut berbentuk bulat, kotak, panjang, pipih, atau yang lainnya? Yang kedua, kalian dapat menentukan ukuran benda tersebut. Apakah benda tersebut berbentuk kecil atau besar? Yang ketiga, kalian dapat melihat warnanya. Warna dari benda tersebut apa? Kemudian, yang keempat, jenis bendanya. Apakah benda tersebut termasuk benda padat, benda cair, atau benda gas? Untuk jenis benda, kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya ya nak. Jenis benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian, kalian yang terakhir dapat memperhatikan terbuat dari bahan apa benda tersebut, ataukah bahan alam atau bahan buatan. Bahan alam yaitu bisa dari tumbuhan atau dari hewan, ya. Kemudian bahan buatan tentunya bisa kalian perhatikan seperti plastisin yang terbuat dari lilin atau bahan lainnya yang terbuat dari besi atau yang lainnya. Baik anak-anak, untuk berikutnya kita akan merangkum hasil dari materi yang ada di halaman 92, 105, dan 109, yaitu materi tentang aturan-aturan di tempat wisata.
Tentunya ketika kalian pergi berekreasi atau mengunjungi tempat wisata, kalian akan menemukan beberapa aturan yang harus kalian patuhi di tempat kawasan wisata. Di antaranya, secara umum, aturan-aturan yang harus kita ikuti ketika kita berkunjung ke tempat wisata. Yang pertama, jagalah kebersihan, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, ketika kalian membuang bungkus permen atau bungkus ciki, kalian harus cari tempat sampah untuk membuang sampah-sampah di tempatnya. Nah, terus yang kedua, tidak mencoret-coret benda-benda, tembok, bebatuan, ataupun yang lainnya di tempat wisata. Kita tidak boleh merusak atau mencoret-coret dan mengotori benda-benda yang ada di tempat wisata. Yang ketiga, tidak boleh mencuri benda yang ada di tempat wisata. Contohnya, ketika kita berkunjung ke museum, kita akan menemukan benda-benda unik atau benda-benda langka yang kita tidak boleh ambil. Benda apapun kita tidak boleh ambil yang ada di tempat wisata. Ingat ya nak, mencuri adalah perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa tempatnya adalah di neraka. Allah Maha melihat segala apapun yang kita lakukan. Keempat, tidak merusak fasilitas umum, baik di toilet ataupun benda-benda yang ada di tempat wisata. Sebaiknya kita tidak rusak. Jika ada stiker, kita tidak boleh merobek stiker tersebut, ataupun kita tidak boleh menggunakan fasilitas yang ada di tempat wisata dengan merusaknya atau dengan cara yang ceroboh. Kemudian yang kelima, memotret. Nah, ketika kita berkunjung ke tempat wisata, biasanya kita mengabadikan dengan cara memotret. Tapi apabila tempat wisata tersebut melarang kita untuk mengambil gambar, maka sebaiknya kita ikuti aturan yang ada di tempat wisata tersebut. Yang keenam, berpakaian sopan. Ya, ketika kita pergi kemanapun selain ke tempat kawasan wisata, sebaiknya kita biasakan untuk berpakaian sopan. Dan yang ketujuh, tidak membuat kegaduhan atau membuat kerusuhan. Jadi ketika pergi bersama teman, bersama keluarga, dan lain sebagainya, kita dilarang untuk membuat kegaduhan atau membuat keributan di tempat wisata. Kalian paham ya? Kita lanjutkan kembali untuk materi SBDP, yaitu rangkuman materi halaman 90, 97, dan 102, yaitu membuat prakarya dari bahan alam. Bahan-bahan alam yang dapat kita gunakan untuk membuat karya hiasan diantaranya adalah daun, pasir, kulit telur, kulit kerang, biji-bijian, ranting pohon. Bahan-bahan tersebut selain menjadi sampah, ternyata kita dapat mengolahnya kembali dengan cara membuat hiasan atau prakarya dari bahan-bahan alam yang sesungguhnya sudah tidak terpakai lagi, ya. Kita dapat mengubahnya menjadi bentuk yang lebih indah dan lebih bernilai seni. Kemudian dalam membuat karya hiasan, alat-alat yang dibutuhkan atau yang harus disediakan adalah lem dan gunting atau tambahan bahan lainnya jika diperlukan sesuai karya yang ingin kita buat. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Mem Ayu untuk tematik tema B, subtema 4. Kalian dapat mengerjakan tugas di subtema 4. Silakan kalian tandai dan kalian buka buku paketnya halaman 91. Kalian kerjakan nomor 1 sampai 5. Halaman 95. Silahkan kerjakan nomor 1 dan 2. Halaman 99, silahkan kalian kerjakan nomor 1 dan 2.
Oke, jika ada kesulitan, kalian dapat bertanya kepada kakak, orang tua, dan meminta bantuan saudara yang ada di rumah ya. Atau bisa hubungi Mem Ayu. Sekian penjelasan Mem Ayu pada kali ini. Keep spirit, stay healthy, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.